Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rivaldona Tunggele dengan NIM 21101203 dari program studi psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Manado. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai validitas dan juga reliabilitas, yang dimana video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas ujian akhir saya dengan mata kuliah psikometri yang diberikan oleh dosen saya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita bahas bersama mengenai validitas dan juga reliabilitas. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas, karena yang dimana uji validitas ini sangat penting dilakukan pertama kali. Karena tujuan dilakukannya uji validitas ini karena kita ingin memastikan apakah kuesioner atau skala yang kita buat itu dapat mengukur apa yang seharusnya kita ukur antara data yang sesungguhnya dengan yang dilaporkan sang peneliti. Jadi yang dimana ini pernyataan tadi itu menurut Sugiono. Nah, apakah kemudian variabel yang telah kita tentukan pertama dapat kita ukur dari indikator-indikator yang sudah kita buat dan menjadi sebuah item pertanyaan yang kemudian diisi oleh responden agar dapat mengukur variabel itu sendiri. Sehingga ketika media SPSS atau program SPSS, ketika kita sudah melakukan analisis data tersebut, kita dapat mengetahui nilai validitas itu dengan cara mengkorelasi skor dari setiap item pertanyaan yang ada dengan skor total. Oke, di sini saya kasih contoh untuk uji validitas. Pada contoh ini kita bisa langsung mengikuti prosedur atau tutorial SPSS yang ada di YouTube. Teman-teman bisa cari tutorial untuk pengujian uji validitas menggunakan SPSS. Nah, ini kita bisa lihat bahwa untuk variabel kepercayaan diri diukur dari beberapa indikator, yang dimana setiap indikator itu kemudian kita buat pertanyaan atau pernyataan yang kemudian diisi oleh responden tentunya, dan setiap indikator dari setiap pernyataan itu tentunya ada skornya kan. Nah, dari skor-skor tiap-tiap pertanyaan itu akhirnya kita korelasikan dengan skor totalnya untuk seluruh variabel kepercayaan diri ini. Jadi kita bisa lihat nanti untuk nilai validitasnya. Nah, kemudian dikatakan valid kayak gimana? Kalian bisa lihat aja nilai signifikasinya dan bandingkan dengan nilai alfa kalian atau derajat kepercayaan kalian. Misalkan kalau kalian pakai alfa 5%, berarti seharusnya dia akan dikatakan signifikan apabila nilainya kurang dari 0,05. Bisa dilihat di situ bahwa nilai signifikasinya itu 0,00, berarti kurang dari 0,05, berarti seluruh item atau kuesioner itu sudah valid. Jadi tentunya teman-teman sudah paham kan apa guna uji validitas ini untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Oke, selanjutnya kita beralih ke reliabilitas. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke reliabilitas. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai valid atau tidaknya suatu kuesioner atau skala, sekarang kita akan membahas mengenai apakah pengukuran dari jawaban respon yang diberikan itu dapat dipercaya dengan menggunakan uji reliabilitas. Dan dapat dipercaya itu maksudnya apa sih? Jadi contohnya hari ini kita menyebarkan skala atau kuesioner kepada responden. Lalu si responden ini menjawab pertanyaan itu B. Lalu kita menguji kembali besoknya atau 3 hari kemudian. Kita menyebarkan skala tersebut atau kuesioner tersebut yang sama. Harapannya jawabannya tetap B, atau di total seluruh jawaban masih terbilang konsisten bagi yang menjawab B. Nah, kita bisa melihat apakah data yang diperoleh itu bisa dipercaya atau tidak dinilai dari Cronbach alfanya. Ketika kalau berbicara mengenai uji reliable, pasti kita akan membandingkan dengan Cronbach alfanya. Jadi kalau
di SPSS jika Common Brush alfanya di atas 0,6 berarti kalian lolos uji reliabilitas. Jadi intinya dari uji reliabilitas ini adalah kita ingin mencari tahu apakah jawaban yang kita dapatkan sudah dapat dipercaya atau tidak. Maksudnya responden juga tidak asal-asalan untuk menjawab kuesioner yang kita berikan. Oke, jadi itu tadi untuk penjelasan uji validitas serta reliabilitas yang cukup bisa ditangkap ya untuk penjelasannya yang aku jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih banyak.